tegaskan bahwa DE adalah pendukung aktif dari Islamic State atau ISIS yang kita kenal dengan Daulah itu Jenderal ya. Awalnya yang bersangkutan pada tahun 2010 itu pernah bergabung dengan jaringan Mujahidin Indonesia Barat. Itu pimpinan WM sudah pernah ditangkap. Namun setelah memang jamaahnya bubar, Jenderal. Jamaahnya menyebar. Salah satunya adalah saudara DE ini yang kemudian ya dengan bahasa kita menjadi berselancar lah, berselancar bebas di memanfaatkan ruang sosial media. Pada 2014 DE pertama sekali menyatakan baiat kepada Amir ISIS. Nah, dari situ mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan, Jenderal. Jadi yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media sampai beberapa akun sebelumnya itu sudah di-report dan ditutup oleh Facebook maupun YouTube karena diduga mempropaganda aksi terorisme. Namun yang bersangkutan seperti biasa yang lainnya berganti akun lagi, kemudian dia memposting lagi dan lebih privat belakangan ini. Sekitar 3 minggu ke belakang, ini puncaknya bahwa yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau himbauan untuk amaliyah atau untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga pesan-pesan itu disebarkan secara private menggunakan timer message, sehingga ketika sampai di si penerima itu dibuka dan langsung hilang dari server atau dari jaringan. Nah, ini sedang kita dalami postingannya atau private message itu dikirim ke siapa saja itu, Jenderal. Nah, kita kemudian mengamankan yang bersangkutan setelah memprofiling. Yang bersangkutan memiliki juga akun di marketplace ya, di salah satu akun penjualan online yang dikamuflasekan oleh yang bersangkutan penjualan diecast gitu ya, mainan militer yang berkaitan dengan perlengkapan. Ada gear, ada baju taktikal, perlengkapan taktikal, kemudian ada lain termasuk senjata ini. Nah, dalam pemeriksaan bahwa inspirasi karena memiliki giroh setelah melihat aksi pemberontakan atau kanan dari Mako teroris di Mako. Ini dalam keterangannya ini masih kita dalami, Jenderal. Sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, udah beberapa kali melakukan latihan, ya, kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, di profiling oleh yang bersangkutan. Nah, dari sini kita kemudian melakukan penggeledahan ke rumah dan kita sangat dikagetkan dengan barang bukti yang kita temukan pada hari ini. Seperti tadi yang Jenderal jelaskan, di antara senjata tersebut ada 4 yang memang pabrikan,
ada 5 yang modifikasi, Jenderal, modifikasi dari air gun menjadi senjata api penuh, itu ya. Juga ada 2 pen gun itu yang bisa isinya 1 peluru tuh Jenderal, kemudian ditembak langsung ke badan dalam jarak dekat gitu ya, pen gun. Dan yang lainnya nanti mungkin bisa kita tunjukkan pada saat selesai konferensi pers ini. Ini sebelum kami akhir, kami ingin melakukan himbauan sedikit Jenderal ya tentang kewaspadaan. Jadi rangkaian dari cerita ataupun kronologis si tersangka ini, sebagaimana tadi pertama dijelaskan oleh Jenderal dan yang kami tambahkan tadi, kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran konten radikal ini. Ya, jadi memang mereka masih terus berselancar di sini. Ini adalah seseorang yang tidak seutuhnya masuk dalam jaringan penuh, Jenderal, karena sudah bubar kemudian dia bermain sendiri dengan kemampuannya sendiri, kemudian mengumpulkan segini banyak bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk persiapan yang dipicu oleh ideologi radikal tersebut. Nah, yang kedua, bahwa pergerakan kelompok ISIS, pendukung ISIS dan jamaah-jamaah yang atau kelompok-kelompok yang mendukung ISIS ini tidak pernah berhenti, meskipun tidak terlihat di mata kita mereka berkumpul, tidak melakukan aktivitas-aktivitas kelompok, tetapi perorangan juga ada ternyata, seperti DE ini. Nah, ini yang harus kita menjadi pembelajaran baru juga untuk kami dan kita semua nih, Jenderal. Dengan adanya senjata ini, mari kita lihat bahwa bukan cuma senjata pabrikan yang berbahaya, tapi modifikasi yang dari senjata air gun ataupun airsoft gun itu, Jenderal, itu juga dapat ditingkatkan menjadi senjata api dengan kemampuan atau dengan keahlian seseorang gitu. Nah, ini dalam konteks ini mungkin kita perlu kerjasama nanti dengan beberapa Polda juga, Jenderal, termasuk Polda Metro di mana wilayah hukumnya ini, untuk mengungkap bagaimana ini bisa terlaksana atau perdagangan airsoft gunnya, kemana nanti menjualnya dan sebagainya. Nah, saya kira kerjasama dari Densus dengan berbagai pihak akan semakin diintensifkan untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme, kemudian peredaran senjata api yang sampai menyasar atau masuk ke dalam kelompok-kelompok pendukung Islamic State atau ISIS dan kelompok teror lainnya. Dari kami cukup demikian, Jenderal. Nanti akan kami coba terangkan setelah ini. Mungkin dari barang bukti yang ada bisa kita tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Aswin. Tadi dijelaskan oleh Pak Aswin ya, bahwa kasus ini ditangani oleh Densus 88, tetapi juga tentu akan ada kerjasama dengan Polda Metro Jaya terkait dengan senjata api ya, karena ini ditangkapnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya terkait asal-usul senjata api ini. Tadi dijelaskan bahwa senjata ini adalah sebagian senjata rakitan dan juga ada beberapa yang merupakan senjata pabrikan. Nah, tentu ketika kita bicara senjata pabrikan ini akan dilihat apakah senjata ini terdaftar legal atau ilegal. Jadi kalau dari senjata yang pabrikan yang terregister, ada nomor registernya, bila senjata ini legal maka akan tercatat di Polri ya. Tapi kalau dia ilegal tentu kita akan telusuri asal-usul dari mana senjata api ini berasal. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman media? Nah, silakan topik dulu ya, satu-satu ya.
Iya, terima kasih Mas. Saya kira itu menjadi apa istilahnya ya, bahan bagi penyidikan kita. Kita masih mendalami keterkaitan yang bersangkutan, sebagaimana biasa dengan kelompok-kelompok teror ini, kita akan runut balik ke belakang, ya, ke masa-masa awal rekrutmen yang bersangkutan sampai dengan pengembangan dia menjadi seperti ini. Akan banyak yang akan kita kembangkan lagi, tapi semuanya masih dalam konteks penyidikan dan penyelidikan, sehingga untuk dirilis di sini belum bisa kita sampaikan. Saya kira gitu ya. Yang lain? Silakan, Mas Bayu. Silakan. Baik, marketplace itu yang bersangkutan ini kan karyawan BUMN ya, jadi dari sisi pendapatan ataupun kehidupan, saya kira gaji atau itu sudah cukup dia. Kita memang lagi mendalami ya hasil dari aktivitas marketplace tersebut, apakah itu untuk membeli bahan yang pertama, karena dia juga jual beli di situ, kemudian keuntungan dari penjualan itu dia pakai untuk mengupgrade ya, dari biaya untuk mengupgrade misalnya dari air gun menjadi senjata api, itu biayanya berapa gitu. Itu karena dia memerlukan alat-alat atau komponen lain. Kemudian yang bersangkutan juga menawarkan juga ke orang. Nah, hasil marketplace ini masih didalamin oleh penyidik, termasuk transaksi-transaksinya semuanya, besaran uangnya, akun-akun yang melakukan interaksi dengan akun yang bersangkutan. Nah, ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh petugas Densus 88. Akan banyak kerjasama dengan pihak berwenang lainnya ya, masalah keuangannya ya, online ataupun marketplace perdagangan ya, atau penjualan online, akun-akun dengan platform media berarti, dan lain-lain sebagainya. Karena kita tahu yang bersangkutan juga menggunakan akunnya juga ada yang fake juga untuk melakukan penjualan tersebut, bukan akun real dengan nama dan nomor telepon yang bersangkutan. Akun itu fake, kemudian dioperasikan oleh yang bersangkutan. Mungkin sebentar Jenderal, ini kita bisa tunjukkan mana yang mungkin minta bantu Pak Gatot atau sini ya. Ya, senjata yang dimaksud tadi. Sebentar ya. M16. Satu itu. Kosong dong. Ya, sudah menempeli label label IS. Senjata pabrikan ini. Dan nanti akan asal nih. Ini pabrikan ya? Senjata jenis FNC. G2. Yang dua Uzi. Nomor 2. Dan ini senjata api laras panjang jenis Uzi Ikram. nanti kita masih akan ke lapor Jenderal. Casing.
Buat kaliber 9 mili combat. Pabrik Jenderal, ini buatan nomor 10 yang nomor 10 kan tidak. kan. Ini air gas yang dimodifikasi. Iya. Ikannya yang sudah sama dengan apa namanya? Dengan senjata api. Ini hasil hybrid lah. Itu walaupun dia rapat maupun itu semua udah bisa Api. Ya. jadi senjata api. Senjata api. Masih kita dalami. Oke. Kita akan melakukan pendalaman terhadap masalah senjata ini sendiri. Senjata api 16 ya, 16 itu 16 butuhkan 11 laras pendek, 5 laras panjang. Nah, ini Tahan Pak. ya, ada yang tanya lagi? Pak, itu kan tadi sempat disebutkan ada hindar Pak ya. Kalau untuk masyarakat sipil apakah memang bisa membeli secara umum